Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah qala musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa afadha alaina min barakati wa anwarihima wa asrarihima fid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan semester 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni'amin ya kan, atas beberapa nikmat. Ada ni'amin ini berta'alluq kepada nahmaduka. Kami memanjatkan puji kepadamu. Ada ni'amin atas beberapa nikmat. Ni'amun jam'u nikmatin, jamak dari lafaz nikmat. Bimakna in'amin, dengan bermakna in'am. Wattangkiru litakfiri watta'zimi. Adapun penakirahan, yakni dinakirahkannya lafaz ni'am itu gunanya adalah taksir dan ta'zim. Ai in'amatin katsiratin azimatin. Artinya kami memanjatkan puji kepadamu atas pemberian-pemberian nikmat yang banyak lagi agung. Ni'am dan in'amat berbeda ya. Nikmat itu kan produk, in'am itu proses, perbuatan kan in'am itu. Jadi itu adalah atas in'am yang dilakukan Allah, bukan atas nikmat-nikmat, akan tetapi atas pemberian nikmat. In'am itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Dengan adanya in'am lahirlah nikmat. Jadi nikmat itu adalah produk daripada in'am. Atas beberapa pemberian nikmat yang besar lagi agung, minha ialah diantaranya, diantara in'amat, al-ilhamu adalah adapun ilham, inspirasi, dita'lifi hadzal kitabi, inspirasi untuk mengarang atau menyusun kitab ini, wal iqdari alaihi, dan pemberian kemampuan alaihi atas ta'lif. Artinya di antara in'am dari Allah kepada musannif adalah ilham dan iqdar ya. Inspirasi dari Allah untuk mengarang kitab. Yang kedua adalah pemberian kemampuan untuk mengarang kitab. Kadang-kadang inspirasi ada, tapi kemampuan tidak ada ya. Macam terus mengarang kitab, tapi tak mampu kan. Berarti hanya ada ilham, tidak ada iqdar ya. Di antara in'amat yang diterima oleh musannif dari Allah adalah ilham alat ta'lif dan iqdar alat ta'lif ya. Wa ala sifatun ahmadu,
Adapun ala adalah silahnya lafal nahmadu. Artinya ala ni'amin jar majrurnya berta'alluq kepada nahmadu. Sambungannya nahmadu. Wa innama hamida 'ala ni'ami ay fi muqabalatiha la mutlaqan. Dan hanya saja musannif itu memanjatkan pujian atas nikmat-nikmat, artinya sebagai imbalan terhadap ni'am, bukan pujian secara mutlak. Kenapa musannif kok tidak memanjatkan pujian secara mutlak, melainkan dikaitkan dengan ni'am yang beliau terima? Alasannya di annal awwala wajibun wasaniya mandubun. Karena yang pertama itu wajib dan yang kedua adalah sunnah. Artinya alhamdu fi muqabalatin nikmati itu wajib, sedangkan alhamdu mutlaqan itu mandub. Apa yang dimaksud wajib di sini? Artinya orang yang melakukan pujian sebagai imbalan atas nikmat yang ia diterima, mendapatkan pahalanya wajib. Wa wasafa an-ni'ama bima huwa sya'nuha biqaulihi. Dan mensifati siapa musannif akan nikmat-nikmat itu, disifati, ia mensifatinya bima dengan sesuatu, yakni dengan sifat-sifat ya. Huwa yang adapun emma sya'nuha adalah keadaannya ni'am, biqaulihi ay fi qaulihi, di dalam perkataan musannif sebagai berikut. Artinya nikmat-nikmat yang diterima oleh musannif dari Allah diberi sifat-sifat oleh musannif. Disifati dengan apa? Disifati dengan sifat-sifat yang memang sudah menjadi hadnya nikmat. Sifat-sifat yang diberikan musannif terhadap nikmat-nikmat itu dinyatakan oleh musannif di dalam dawuh beliau sebagai berikut. Yu'dinul hamdu 'alaiha, ya. Kami memuji kepadamu wahai Allah atas pemberian-pemberian nikmat. Yu'dinul hamdu 'alaiha bidziyadiha, yang menandakan atau mempermaklumkan apa pujian 'alaiha atas ni'am, mempermaklumkan bidziyadiha dengan semakin bertambahnya ni'am. Artinya, ini artinya tafsirannya yu'din. Artinya yu'limu biziyadatiha, yang menandakan mempermaklumkan apa dengan bertambahnya ni'am. Kami memuji kepadamu wahai Allah atas nikmat-nikmat, pemberian-pemberian nikmat, yang mana panjatan puji kepada nikmat-nikmat itu menandakan, mempermaklumkan bahwa nikmat-nikmat itu akan semakin bertambah. Ala ni'amin yu'dinu alhamdu 'alaiha bidziyadiha, yang mana melakukan pujian atas nikmat-nikmat itu menandakan bahwa nikmat-nikmat itu akan bertambah. Li'annahu mutawaqqifun 'alal ilhami lahu wal iqdari 'alaihi, karena sesungguhnya hamd, panjatan puji itu adalah menunggu adanya ilham lahu kepada hamd,
wal iqdari alaihi, dan pemberian kemampuan alaihi atas hamd. Karena seseorang itu akan melakukan panjatan puji dan syukur menunggu dua hal dari Allah. Yang pertama adanya inspirasi dari Allah untuk berhamd. Yang kedua pemberian kemampuan untuk berhamd, ya kan? Seseorang tidak akan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah kecuali ada inspirasi dari Allah. Inspirasi saja tak cukup, diperlukan juga pemberian kemampuan untuk melakukan pujian. Wahuma min jumlatin ni'ami, sedangkan keduanya, pemberian inspirasi dan pemberian kemampuan, adalah termasuk bagian daripada nikmat juga. Ilham itu adalah nikmat, iqdar adalah nikmat. Dengan demikian fayaktadiyani alhamdah, maka keduanya yakni ilham dan iqdar menuntut adanya pujian juga. Pujian memerlukan pujian, ya. Wahu adapun hamd yang dilakukan karena telah mendapatkan ilham dan iqdar, mu'dilun biziyadati, adalah mempermaklumkan adanya tambahan, al-muqtadiyati lil hamdi aidan, yang menuntut adanya pujian juga, wahalum majarran, dan begitu seterusnya. Memanjatkan puji karena ada nikmat. Panjatan puji dan syukur itu sendiri adalah nikmat, maka memerlukan pujian, dan begitu seterusnya. Fala ghayata lin ni'ami hatta yuqafu bil hamdi 'alaiha, maka tidak ada batas akhir bagi nikmat-nikmat. Kalau ada batas akhir kan bisa dihentikan melakukan pujian atas ni'am-ni'am itu. Hatta di sini bermakna fa, ya. Jadi tidak menasabkan. Maka nikmat-nikmat itu tidak memiliki batas akhir. Kalau seandainya memiliki batas akhir, kan berarti pujian bisa dihentikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, sudah barang tentu kamu tidak dapat menghitungnya secara tuntas. Wazdada wazada al-lazimu mutawi'a zada al-muta'addi. Adapun lafal izdad dan lafal zada yang lazim, kedua-duanya adalah mutawa'ahnya zada yang muta'addi. Kalau izdada pasti lazim, ya kan? Izdada itu pasti lazim. Kalau zada ada yang lazim, ada yang muta'addi. Ada zada yang bermakna bertambah, lazim. Ada yang bermakna menambahkan, berarti muta'addi. Izdadah dan zada yang lazim merupakan bagi zada yang muta'addi. Zadallahu an-ni'ama fasdad. Allah Ta'ala menambahkan nikmat, maka bertambahlah nikmat itu. Kalau fi'il khumasi itu kan kebanyakan lazim, ya kan? Kulul khumasi lazimun ilafta'an tafa'alau tafa'ala qodistaman. Taqulu, engkau mengatakan zadallahu an-ni'ama alayya fasdadat wa zadat.
Allah Ta'ala menambahkan nikmat-nikmat kepadaku, maka nikmat-nikmat itu dan bertambah. Zadallahu itu adalah zada yang muta'addi, melahirkan fi'il mutawa'ah, yaitu izadat dan zadat yang lazim. Wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin, dan kami bersalat atas bersalawat, ya kan. Minas salati alaihi, lafan nusalli ini diambil daripada salat ala nabi, ya kan. Jadi nusalli ini adalah lafal mustarak, bisa bermakna kami bersalat, apa aja bisa bermakna bersalawat ala nabi, ya kan. Nusalli yang ada dalam kalimat ini diambil daripada salat atas nabi, al-ma'muri biha, yang diperintahkan biha apa salat ala nabi. Jadi nusalli artinya bersalawat, ya. Kami bersalawat atas nabimu Muhammad. Wahia ad-du'a bis salati. Apa artinya salat ala nabi? Salat ala nabi itu artinya doa dengan salat. Doa dengan salat ay ar-rahmati alaihi, maksudnya berdoa dengan rahmat. Kita bersalawat kepada nabi artinya mendoakan nabi mudah-mudahan dapat rahmatkan dia. Akhdan min hadisi, karena mengambil dari hadis yang berbunyi amaranallahu an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaika. Allah Ta'ala memerintahkan kita agar supaya kita bersalawat kepadamu. Innallaha wa malaikatahu itu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita oleh Allah diperintahkan untuk bersalawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika, maka bagaimana caranya kita bersalawat kepadamu? Perintahnya sudah ada, yang kami belum tahu adalah caranya. Qalah, bersabda siapa nabi, qulu, katakan saja begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salawat asli, ya kan? Salawat asli. Tapi para ulama memiliki kreativitas sehingga banyak macam salawat, ya kan? Ada nariyah, ada munjiyat, ada apa lagi? Salawat fatih, ya kan? Rawahu asy-Syaikhani, meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Bukhari dan Muslim, illa sadrahu, kecuali awalnya. Awalnya apa? Amaranallahu an nusalli alaika. Kalau awalnya fa muslimun, maka meriwayatkan kepada sadrahu siapa Imam Muslim. Wan nabiyyu, adapun nabi, nabi itu siapa? Insanun adalah manusia, uhiya ilaihi, yang mendapatkan wahyu, ilaihi siapa insan, dapat wahyu bisyar'in dengan ajaran syariat, wa illam yu'mar bitablighihi, sementara dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan ajaran syariat itu. Itu nabi. Nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan wahyu ajaran syariat, sementara ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Fa in umira bidzalika fa rasulun aidan, jikalau diperintahkan siapa insan
Bidzalika untuk dengan itu yakni beliau rasulun aidan, maka dia juga utusan. Artinya selain beliau nabi, ia juga rasul. Berarti rasul lebih khusus daripada nabi. Setiap rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Ini definisi yang pertama. Definisi nabi dan rasul. Aw umira bitablighi, atau dan ia diperintahkan untuk menyampaikan syarat. Atau begini, nabi itu adalah insanun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighi, ya kan? Nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu dengan ajaran syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa illam yakun lahu kitabun, kendatipun ia tidak memiliki kitab suci, aw naskhun li ba'di syar'i man qablahu, atau tidak punya nasakh, penghapusan terhadap sebagian ajaran nabi yang sebelumnya, kayusa'a seperti Yusha. Ini definisi nabi yang kedua, ya kan? Nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu dengan ajaran syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya, namun dia tidak memiliki kitab suci, atau memiliki kitab suci tapi tidak mengandung ajaran yang menasah ajaran sebelumnya. Ini definisi nabi yang kedua. Fa in kana lahu dzalika fa rasulun aidan, jikalau ada ialah bagi nabi adapun hal itu, punya kitab atau nashun, maka rasulun aidan. Menurut yang kedua ini, rasul adalah manusia yang mendapatkan wahyu tentang ajaran syariat, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Selain itu dia punya kitab suci dan ada ajaran yang menasah ajaran sebelumnya. Itu rasul, ya. Kaulani, ada dua kaul tentang nabi dan rasul. Fan nabiyyu a'ammu minar rasuli alaihima, maka adapun nabi adalah lebih umum daripada rasul. Alaihima, menurut kaulani tadi itu. Berdasarkan dua kaul itu, nabi lebih umum daripada rasul. Wa fi salisin annahuma bima'nan, dan ialah di dalam kaul salis, adapun bahwa sesungguhnya nabi dan rasul adalah satu makna. Ini kaul salis, ya. Nabi dan rasul itu sama maknanya. Kalau sama, apa itu? Wa huwa, adapun makna yang satu itu adalah makna rasuli alal awwalil masyhur, adalah maknanya rasul menurut kaul yang pertama yang masyhur itu. Menurut kaul salis, nabi dan rasul itu sama. Kalau sama, apa itu definisinya? Adalah manusia yang mendapatkan wahyu tentang ajaran syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu makna rasul alal awwali al masyhur. Wa qala nabiyyika duna rasulika, dan Ki Musannif mengatakan nabiyyika, kenapa tidak menggunakan rasulika? Ala nabiyyika Muhammadin, kan itu, ya. Kenapa tak bilang rasulika, memilih nabi daripada rasul? Alasannya di annan nabiyya aktsarus isti'malan, karena kata nabi itu lebih banyak dipakai daripada rasul. Walafduhu bil hamzi minan nabai, adapun lafal nabi dengan menggunakan hamzah adalah diambil dari kata naba.
Maksudnya nabiun, ya kan? Kan ada nabiyun, ada nabiun. Kalau nabiun menggunakan hamzah, maka berasal dari kata naba, ya kan? Walafduhu ini mubtada, bil hamzi jadi hal, minan nabai jadi khobar, ya kan? Adapun lafal nabi hala kaunihi bil hamzi adalah minan nabai, diambil dari kata naba. Maknanya naba apa? Ail khobari, berita. Berarti nabi itu pembawa berita, ya. Apa hubungannya antara nabi dan berita? Li'annan nabiyya mukhbirun anillahi, karena nabi itu adalah pembawa berita dari Allah. Au bilaham wa bilahamzin, aywan nabiyyu bilahamzin asalnya, ya. Adapun nabi tanpa hamzah yakni nabi, wa huwa adapun lafal nabi tanpa hamzah al aksaru adalah yang paling banyak. Wa huwa adapun lafzun nabi bila hamzin al aksaru adalah yang paling banyak. Adapun nabi tanpa hamzah, kila ialah dikatakan. Kila ini jadi khobar, ya, jadi mubtada yang muqaddar. Aywan nabiyyu bila hamzin, kila ialah dikatakan. Innahu bahwa sesungguhnya lafal nabi tanpa hamzah. Innahu bahwa sesungguhnya lafal nabi tanpa hamzah, mukhaffaful mahmuzi adalah mukhaffaf dari yang berhamzah. Kalau nabi tidak menggunakan hamzah, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, dia mengatakan sesungguhnya itu mukhaffaful mahmuz adalah mukhaffaf dari yang berhamzah. Artinya asalnya itu hamzah. Kalau kita membacanya nabiyun, maka sesungguhnya itu adalah mukhaffaf dari nabiun, ya kan? Caranya biqalbi hamzatihi ya'an, dengan cara menukar hamzahnya kepada ya. Nabiun jadi nabiyun. Wakilah, dan ada yang mengatakan innahul aslu, bahwa sesungguhnya lafduhu bila hamzin adalah yang asal. Artinya bukan mukhaffaf dari nabi, akan tetapi memang aslinya nabiyun itu. Minan nabuati diambil dari kata nabuah. Diambil dari kata nabuah bi fathin nuni, dengan fathahnya nun, usukunil ba'i, dan sukunnya ba, nabuah. Air rif'ati maknanya rif'ah, tinggi, ya. Li'anna nabiyya marfu'ur rutbati ala ghairihi minal khalqi, karena nabi itu adalah lebih tinggi martabatnya dibanding selain nabi dari makhluk-makhluk yang lain. Diangkat martabatnya atas yang lain dari makhluk-makhluk yang lain. Wa Muhammadun, adapun lafal Muhammad, alamun adalah nama. Mangkulun yang mangkul, diambil, dinukilkan. Min ismi maf'ulil mudha'afi, daripada isim maf'ulnya fi'il yang mudha'af. Berarti isim maf'ulnya Hammad, ya. Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun adalah nama. Berarti alami mangkul, ya. Bukan alami murtajal, tapi mangkul. Ada asal usulnya, ya. Ada asal usulnya. Diambil dari mana itu? Diambil daripada fi'il madhi yang tasdid ain fi'ilnya. Mangkulun min ismi maf'ulil mudha'afi, ya. Bukan dari hamida yahmadu hamdan,
akan tetapi dari hamada yuhammidu tahmidan. Summiya bihi nabiyuna, dinamakan dengan Muhammad siapa nabi kita. Nabi kita dinamakan Muhammad biilhamin minallahi ta'ala, dengan melalui ilham dari Allah Ta'ala. Kenapa yang memberi nama kok menamainya dengan Muhammad? Tafaulan, karena tafaul beroptimis ria, ya kan? Beroptimis ria bi annahu, dengan sesungguhnya yaksuru hamdul khalqi lahu, akan banyak apa pujian makhluk kepada Nabi Muhammad. Yang memberi nama itu merasa optimis bahwa pada saatnya akan banyak pujian makhluk kepada Nabi Muhammad. Dikasrati khisalihi jamilati, karena saking banyaknya sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang indah. Kama ruwiya fi siyari, sebagaimana diriwayatkan di dalam sirah, annahu, bahwa sesungguhnya qila li jaddihi Abdul Muttalib, ditanyakan kepada kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib. Siabiliknya nama itu kakeknya, ya. Wa qad sammahu fi sabi'i wiladatihi, sementara beliau Abdul Muttalib menamai Nabi Muhammad pada hari ke-7 dari kelahirannya. Kenapa kok bukan ayahnya yang kasih nama? Limauti abihi qablaha, karena wafatnya ayahnya sang Kanjeng Nabi qablaha, sebelum wiladah. Karena ayahnya Kanjeng Nabi itu wafat sebelum Nabi lahir, ya kan? Kakeknya Abdul Muttalib yang memberi nama Muhammad sempat ditanya, lima sammaita ibnaka Muhammadan, kenapa Anda menamai putramu Muhammad? Ya, enggak putramu, ya. Putra tapi maknanya kan cucunya. Walaysa min asma'i abika wala qaumika, padahal Muhammad itu bukanlah bagian dari nama-nama bapak-bapakmu dan bukan nama daripada kaummu. Tidak ada kaummu yang bernama Muhammad itu. Sepaling banyak Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Katanya Ustadz Khodidu dulu, Ustadz Khodidu di sini rumahnya. Ternyata yang banyak abunya bukan hanya Sukorejo, katanya. Sini kan banyak abunya, ya. Di Arab juga banyak, katanya. Abu Jahal, Abu Lahab. Qalah, menjawab siapa Jad Abdul Muttalib, saya memberi nama dengan nama Muhammad karena rajautu an yuhmada fis sama'i wal ardi. Saya berharap dia itu mendapatkan pujian bukan hanya di bumi tapi juga di langit. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu, dan Allah Ta'ala benar-benar mewujudkan harapannya Abdul Muttalib. Kama sabaqa fi ilmihi ta'ala, sebagaimana sudah tercatat di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Hadil ummati ala nabiyika Muhammadin hadil ummati, ya kan? Kira-kira hadi ini jadi apa, saudara? Kalau jadi sifat kan tak bisa, ya. Ala Muhammadin hadil umat. Kalau secara makna enak, atas kami bersalawat kepada Nabimu Muhammad hadil ummati, yang menjadi pembimbing umat, ya kan. Tapi sesungguhnya tak bisa jadi sifat karena Muhammad itu adalah ma'rifat, hadi ini nakirah, kan.
Kenapa nakira? Karena hadil ummati ini termasuk bagian daripada idhofahnya isim sifat, ya kan? Baruma itu wa in yusabihil mudhofu yaf'alu wa fa'an tangkirihi la yuzadu. Artinya kalau mudhofnya itu serupa dengan yaf'alu. Serupa dengan yaf'alu itu apa itu? Isim sifat kan? Jikalau mudhofnya terdiri dari isim sifat, ya kan? Fa'an tangkirihi la yuzadu. Maka dia tidak mungkin dilepaskan dari kenakiraannya. Kalau dia nakira tetap nakira, ya. Artinya hadi di sini nakira. Kalau nakira sementara Muhammad itu ma'rifat, tak bisa jadi sifat. Jadi badal bisa, ya. Hadil ummati pembimbing umat, penunjuk umat, ya. Aidan liha bilutfin, artinya penunjuk umat dengan lemah lembut. Ini tafsirannya hadi. Berarti hadi dan dal ini maknanya berbeda, ya. Berbeda. Apa bedanya? Karena dal itu umum, menunjukkan. Baru bisa dikatakan hadi kalau dal bilutfin, ya kan? Menunjukkan dengan lemah lembut. Nabi Muhammad sebagai penunjuk umat ditunjukkan kemana? Di rosadiha, kepada apa ini? Kepada rosadnya umat, jalan petunjuknya umat. Yang menunjukkan umat kepada rosadnya umat. Yang maksudnya apa? Aili dinil islami. Artinya hadil ummati di dinil islami. Apa kamu tak gunakan di dinil Islam langsung, ya? Hadil ummati di rosadiha, maksudnya hadil ummati di dinil Islam, yang menunjukkan umat kepada agama Islam. Alladzi Islam huwa yang ada pun Nabi ditamakkunihi, karena saking mantapnya alladzi fil wusuli di dalam sampai bihi dengan alladzi ila rasadi, kepada rasad. Wa huwa adapun rasad diddul ghayyi, adalah kebalikannya ghayyi. Ghayyi itu apa? Sesat, ya. Ka'annahu ialah seolah-olah Islam nafsuhu adalah nafsur rasad. Nafsur rasad. Islam merupakan jalan yang sangat mulus untuk mengantarkan kepada rasyad, ya kan? Oleh karena Islam merupakan jalan yang sangat mulus untuk menyampaikan kepada rasyad, maka seolah-olah Islam adalah rasyad itu sendiri. Maka seolah-olah Islam adalah rasyad itu sendiri. Islam merupakan sesuatu yang dapat mengantarkan secara mulus kepada rasyad. Oleh karena itu, maka seolah-olah Islam adalah rasyad itu sendiri. Maka Kimasan mengatakan hadil ummati di rasadiha, Nabi Muhammad sebagai penunjuk jalan menuju rasyadnya, yang dimaksud menuju agama Islam, ya kan? Yang disebut rasad tapi maksudnya dinil Islam. Apa hubungannya antara rasad dan dinil Islam? Ya, karena dinil Islam itu adalah jalan yang sangat mulus menuju rasad, sehingga Islam seolah-olah adalah rasad itu sendiri. Alladzi huwa ditamakkunihi fil wusuli bihi ila rasad wa huwa diddul ghayyi ka'annahu nafsuhu. Alladzi di sini menjadi sifat daripada dinil Islam. Huwa menjadi mubtada, khabarnya adalah ka'annahu nafsuhu. Alladzi huwa, yang mana adapun agama Islam adalah seolah-olah Islam, nafsuhu adalah rasad itu sendiri.
Wa hadza ma'khudun min qoulihi ta'ala. Ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar engkau bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Latahdi. Di dalam ayat yang lain dikatakan innaka latahdi. Engkau innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bertentangan ya? Tidak bertentangan ya kan. Nabi Muhammad itu hadi apa bukan? Ya. Bisa disebut hadi, bisa bukan. Bukan hadi dalam arti bukan hadi hakikatan ya kan. Bukan hadi hakikatan. Bisa disebut hadi tapi bukan hadi hakikatan. Artinya Nabi itu menjadi wasilah bagi umat untuk mendapatkan hidayah ya kan. Siratul mustaqim aidinil Islam. Wa ala alihi ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi. Hum adapun alihi, adapun alun nabi, keluarganya nabi itu siapa? Adapun mereka kama qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu adalah aqaribuhu al-mu'minuna. Adalah kerabatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang mukmin, tapi min Bani Hasyimin wal Muttalibi, dari kalangan Bani Hasyim dan Muttalib. Alun Nabi menurut Imam Syafi'i adalah kerabatnya Kanjeng Nabi yang mukmin, tapi dari keturunan Hasyim dan keturunan Muttalib. Ibnai Abdi Nafin, Ibnai Abdi Manafin, yang mana Hasyim dan Muttalib ini adalah dua putra daripada Abdi Manaf. Apakah Abdi Manaf punya dua putra? Bukan, 4 putranya. Ya, 4 putranya. Di antara yang 4 adalah Hasyim dan Muttalib. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama sahma dzawil qurba, adalah membagi sahamnya dzawil qurba, wa huwa khumusul khumus. Adapun sahamnya dzawil qurba adalah khumusul khumus, seperlimanya seperlima. Rasulullah membagi saham khumusul khumus, dibagi bainahum, di antara mereka, di antara kaum mukminin dari keturunan Hasyim dan Muttalib ya kan. Khumusul khumus. Khumusul khumus itu kan dari harta ghanimah kan ada. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba dan seterusnya. Ya. Harta ghanimah itu kan dibagi 5 ya kan. 4/5 itu dibagi-bagikan kepada orang yang ikut perang. Ya. Yang 1/5 dibagi 5, ya kan. 1/5 diantaranya bagiannya kerabatnya Rasulullah. Bagiannya. Oleh karena itu mereka tak halal menerima sedekah. Sebagai gantinya sedekah mereka mendapatkan khumusil khumus ya, khumusil khumus. Sekarang khumusil khumus sudah tidak ada itu. Berapa Habib Segoda ini tak boleh nerima zakat sedekah ya. Kanjeng Nabi membagi sahamnya dzawil qurba, yaitu khumusul khumus, dibagi-bagikan di antara mereka, yakni Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Tarikan minhu, seraya meninggalkan siapa Nabi, minhu dari saham, wairhum kepada selain mereka, selain Bani Hasyim dan Bani Muttalib, min Bani Abang Ammaihim, dari keturunan-keturunan kedua paman mereka. Kedua paman mereka adalah Naufal wa Abdi Syamsin, Naufal dan Abdi Syamsin. Artinya Abdi Manaf itu mempunyai 4 putra.
yaitu Hashim, Muttalib, Naufal, dan Abdi Samsin. Tapi bagian Dzawil Qurba yaitu khumusil khumus oleh Nabi hanya didistribusikan di antara keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Sementara keturunan Naufal dan keturunan Abdi Samsin tidak dikasih. Ma'asu alihim lahu, padahal mereka bukan tidak minta juga kepada saham itu. Ma'asu alihim lahu. Ini salah satu dalil bahwa alun Nabi adalah kaum mukminin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, bukan dari yang lain-lain, termasuk dari keturunan paman mereka, Ta'ibriqiyah. Ini diskriminasi ya. Karena pada saat Nabi diutus menjadi Nabi itu, keturunan Hashim dan Muttalib ini menjadi pendukung utamanya ya. Berbeda dengan keturunan Naufal dan Abdi Samsin. Rawahu al-Bukhari. Waqalah, selain hadis itu ada hadis lain, dan bersabda siapa Nabi, inna hadhis sadaqati innama hiya awsafun nasi. Sesungguhnya sedekah-sedekah ini itu tak lain adalah kotoran-kotoran manusia. Kotoran bukan yang liwisi, bukan. Wa innaha, dan sesungguhnya hadhis sadaqat la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Tak halal bagi Muhammad. Bukan hanya tak halal bagi Muhammad, akan tetapi juga bagi keluarganya Muhammad. Rawahu Muslim. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi, la uhillu lakum ahlal baiti minas sadaqati syai'an wala wusalatil aidi. Inna lakum fi khumusil khumusi ma yakfikum au yunikum ay bal yunikum. Aku tidak menghalalkan bagimu, wahai ahlul bait, dari bagian sedekah-sedekah. Aku tidak menghalalkan syai'an, akan sedikit pun dari sedekah. Wala wusalatil aidi, dan juga aku tidak menghalalkan bagimu sedikit pun daripada wusalatil aidi. Cok bocok na tangan, ya kan? Apa cok bocok na tangan? Sisa-sisa air yang digunakan untuk basuh tangan, ya kan? Wusalatil aidi. Di kitab fikih kan ada dibahas tentang wusalah, ya kan? Wusalah. Sama sekali untuk tidak menghalalkan itu bagimu, wahai keluarga Muhammad. Inna lakum fi khumusil khumusi ma yakfikum. Sesungguhnya ialah bagi kamu di dalam khumusil khumus adapun sesuatu yang cukup kepadamu. Khumusil khumus itu sudah cukup itu. Ya, auyunikum, bahkan bukan hanya cukup, akan tetapi bisa membuat kamu kaya. Au di sini bermakna bal, ya kan? Bermakna bal. Fa arsalnahum ila mi'ati apa? Alfin aw yazidun, ya kan? Aw yazidun yakni bal yazidun. Ayunikum ay bal yunikum, maksudnya au bermakna bal. Fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, ya. Ila mi'ati alfin 100.000 aw yazidun, bahkan lebih dari 100.000. Rawahu at-Tabarani fi Mu'jamihil Kabir. Itu tafsiran alun Nabi menurut versinya Imam Asy-Syafi'i. Dalilnya adalah akumulasi di antara 3 hadis ini. Hadis ini diakumulasikan oleh Imam Syafi'i, maka melahirkan sebuah kesimpulan bahwa alun Nabi adalah mereka.
yakni kaum mukminin dari kalangan keturunan Hashim dan Muttalib. Ada hubungannya dengan tidak halalnya menerima sedekah, ya kan. Wasahihu jawazu idafatihi ila dhamiri. Adapun menurut kaul yang sahih adalah bolehnya dimudhafkannya al kepada dhamir. Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan al itu tak boleh dimudhafkan kepada dhamir alihi, ya kan. Karena al itu adalah kelompok terhormat. Masa mau dimudhafkan kepada dhamir yang kurang terhormat dibandingkan dengan isim dhahir, ya kan. Akan tetapi posisinya dhamir kan tergantung marji'nya, kan. Di sini hi-nya kembali kepada Muhammad, ya kan. Ya terhormat juga, kan. Oleh karena itu dikatakan menurut kaul yang sahih, lafal al itu boleh saja dimudhafkan kepada dhamir. Kama sta'malahun musannifu. Tapi sebiasa kan wa alihi wa sahbihi, ya. Alihi wa sahbihi dan sahabat-sahabat Nabi. Wa huwa ismu jam'in di sahibihi bima'na sahabi. Adapun lafal sahbun adalah isim jamak. Jamak dari mana? Daripada sahibun Nabi. Sahbun Nabi itu isim jamak daripada sahibun Nabi. Sahibun Nabi itu mufradnya, ya kan, sahibun Nabi. Tapi makna sahib itu kan umum, ya. Saya punya sahib di Sodong, kan biasa sahib. Tapi yang dimaksud sahib di sini adalah sahib maksud sahib tertentu, ya kan, sahibun Nabi. Sahbun itu adalah isim jamak bagi sahibun Nabi. Kenapa bukan jamak? Karena tidak ada jamak taksir mengikuti wazan fa'lun, tidak ada, ya kan. Ada kan sahbun itu. Sahbun tak ada. Sedangkan sahib bermakna sahabi, bermakna sahabi. Sahabi ini mufradnya, saudara. Yang ada ia nisbatnya itu mufradnya. Yang tidak ada ia nisbat itu jamaknya, tapi bukan jamak, tapi isim jamaknya. Sama dengan Arabun dan Arabiyun, ya kan. Abu Bakrin sahabiyun jalilun. Abu Bakar adalah seorang sahabat yang agung. Itu kan mufrad, ya, sahabiyun, seorang sahabat. Abu Bakrin wa Umar wa Utsman sahabatun, ya kan. Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah sahabat. Wa huwa adapun sahabi kama sayati, seperti yang akan datang nanti di belakang. Tapi yang akan datang dijelaskan juga di sini. Adapun sahabi kama sayati, seperti yang akan datang adalah malijatama'a mu'minan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adalah setiap orang yang pernah kumpul dalam keadaan mukmin, kumpul dengan junjungan kita Nabi Muhammad. Bisa sayyidina ini bertakluk kemana? Ini bisa bertakluk kepada ijtama'ah, bertakluk kepada mukminan, ya kan. Ijtama'ah bi sayyidina Muhammad, mukminan bi sayyidina Muhammad. Ini namanya tanazu, ya kan. Makmurnya satu, amilnya dua. Lalu bi sayyidina ini kepunyaannya siapa? Kepunyaannya ijtama'ah apa kepunyaannya mukminan, ya kan. Rebutan ini. Katanya ijtama'ah bi sayyidina bertanduk kepada saya. Katanya mukminan bi sayyidina bertanduk kepada saya. Yang enak ya tanduk kepada kedua-duanya. Sahabi itu adalah setiap orang yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad dalam keadaan mukmin, walaupun hanya sebentar, ya kan. Karena dampaknya kumpul dengan Nabi itu luar biasa dampaknya, ya kan.
Orang-orang yang tidak tahu apa-apa datang dari desa yang paling desa, ketemu dengan Nabi satu kali, langsung bisa orang menjadi orang luar biasa. Langsung setrumannya luar biasa, ya kan? Iya, setrumannya luar biasa. Langsung bisa jadi orang bijak, ya. Tidak sama dengan kumpul dengan kiai. Wa atafa as-sahba 'alal ali as-samili li ba'dihim bitasmala as-salatu baqiyahum, dan mengatofkan siapa kemusib sunnib kepada sahba atas al. Kenapa kok masih perlu mengatofkan wa sahbihi, diatofkan kepada al?